Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo adik-adik, kembali lagi bersama Miss Nawa di pelajaran biologi atau IPA. Buat kalian semua yang ada di rumah, halo, selamat siang. Hari ini hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021. Miss akan sedikit menerangkan materi, sedikit menjelaskan tentang apa yang sudah Miss kasihkan kalian, Miss berikan materi kalian kemarin minggu lalu. Dan hari ini Miss akan menjelaskan dan akan memberi sedikit kalian pengayaan bagaimana sih, apa sih materi minggu kemarin. Kayak aku baru baca-baca nih Miss, tapi cumanya aku nggak jelas. Nah, hari ini Miss bakal jelasin semua tentang apa sih itu pelajaran biologi kemarin. Yuk, cus. Nah, kalian semua gimana nih? Sebelumnya Miss mau tanya, biar nggak tegang-tegang amat nih ya. Miss mau nanya nih, gimana nih kabar kalian semua? Sehat kan ya? Miss harap kalian sehat nih, sehat, makan yang banyak, dan Miss harap kalian tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga kondisi, jangan keluar kemana-mana dulu, oke? Miss tahu kalian mesti capek, lelah, suntuk, atau ya bosen Miss di rumah, cuma main HP, belajar di rumah, online, main-main di rumah, pengen keluar, tapi gimana ya rasanya sekarang karena kondisinya belum agak stabil nih, masih naik turun Miss harap kemana kalian belum divaksin juga, Miss harap kalian tetap di rumah, tetap melakukan hal-hal yang bermanfaat seperti belajar, membantu orang tua mungkin. Itu kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat kalian di rumah selain cuma ngegame. Siapa nih di sini yang masih ngegame? Miss yakin kalian mesti juga ngegame atau gak scroll TikTok atau mungkin ada yang nonton YouTube juga. Itu boleh juga, tapi isilah kegiatan-kegiatan kalian dengan hal yang positif, dengan hal yang bermanfaat, dan toh kalian di rumah juga itu buat kebaikan kalian sendiri. Nah, oke. Karena kemarin Miss lihat banyak banget dari kelas kalian yang ternyata lupa nggak absen di Google Form yang udah Miss berikan kemarin. Jadi kalian udah ikut grup kelas yang Miss berikan kemarin itu, Miss harap kalian juga aktif di sana karena Miss akan memberikan materi di sana juga. Absensi juga Miss adakan di sana. Jadi Miss lihat kemarin, kelas 4A mana nih? Kok belum ada absen gitu kan? Jadi Miss agak mungkin lupa ya dari kalian. Coba ini Miss bakalan tunggu kalian buat kalian absen. Coba kalian cepet-cepet ke Google Classroom, cepet-cepet ayo absen, dan Miss harap absen kalian ini juga berpengaruh penting buat nilai keaktifan kalian. Miss akan nilai keaktifan kalian dari daftar kehadiran kalian. Untuk yang sakit ataupun ada yang berhalangan, tetap isi Google Form-nya, tetap isi absensinya. Di sana ada keterangan sakit, izin atau alfa. Atau hadir juga ada, itu hadir untuk yang hadir aja. Yang lain kalau ada kepentingan silahkan diisi yang lain. Karena kalau gak absen sekiranya kok tidak menghargai gitu. Miss harap kalian juga belajar tentang kesopanan, tentang tata krama, bahwa ketika aku tata kramanya di sekolah tuh kayak gimana sih. Ya, dengan isi presensi kehadiran kalian itu juga merupakan tata krama dari menghargai Miss ketika kalian dapat ada dan mengikuti pelajaran Miss. Oke, sebelum kita mulai, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Karena biasanya kita berdoa bareng-bareng ya, dipimpin ketua kelasnya. Oke, di sini Miss aja yang mimpin. Semoga di pelajaran kali ini Miss harap kalian dapat mengerti, memahami, dan dapat mengikuti pelajaran dengan lancar. Tidak ada sekiranya apa jaringannya error, apa gimana, semoga gak ada halangan apa-apa.
Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga kita semua dalam lindungan Allah, kita semua diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam menimba ilmu hari ini. Oke, yang kedua, coba kalian disiapkan dulu nih bukunya. Taruh di depan handphone atau laptop kalian. Siapin juga alat tulisnya kalau buat nyatet-nyatet hal-hal yang penting. Siapin juga buku paket, buku pendamping kalau ada buat kalian yang punya. Kalau yang biasanya dari sekolahan dapat buku pendamping kayak LKS, coba itu juga disiapkan dulu. Lalu biar nyaman aja nih ya belajarnya, coba kalian senyaman mungkin cari posisi yang pas buat pelajaran kali ini. Miss nggak mau nih kalian nanti, aduh Miss nggak nyaman nanti serak gitu. Miss harap kalian nggak gitu nanti. Coba cari posisi yang nyaman agar pembelajaran yang Miss sampaikan hari ini juga masuk ke kalian tanpa ada kendala apapun. Oke, kita masuk yuk pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Miss akan menjelaskan tentang pelajaran biologi minggu kemarin dan hari ini tentang apa coba? Apa coba? Ayo, yang kemarin nyimak, yang kemarin aktif di Google Form, pasti tahu pembelajaran hari ini tuh kayak apa. Oke, kita tunggu. Oke. Ya, pembelajaran hari ini adalah daur hidup hewan. Coba kalian buka bukunya sekitar halaman 18 atau 16 gitu kalau Miss dilihat dari buku pendamping kalian. Coba nih dilihat di sana. Nah, di sana tuh ada banyak banget gambar. Miss tahu sih sebenarnya gambar di situ manfaatnya buat kalian lebih bisa memahami, lebih bisa ini, lebih bisa ambil visualisasinya dari apa yang akan dijelaskan nanti. Oke, di sini Miss akan jelaskan ya pelan-pelan agar kalian lebih mengerti, lebih mendalami dan kalian jangan lupa nyimak, jangan lupa baca juga dari buku pedoman yang kalian punya. Di sini karena Miss nggak punya buku pedomannya, Miss bakal ambil sama, tapi ini ada di buku online-nya, jadi Miss akan bacain sesuai apa yang ada di buku kalian. Oke. Nah, daur hidup hewan. Nah, sebenarnya seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini akan mengalami perubahan bentuk tubuh seiring bertambahnya usia makhluk hidup tersebut. Nah, proses pertumbuhan ini dinamakan daur hidup. Jadi nggak cuma hewan aja ya, teman-teman ya. Jadi semua, nggak cuma hewan aja yang sebenarnya memiliki daur hidup. Tumbuhan, manusia itu juga mengalami daur hidup juga. Tapi yang kita bahas kali ini adalah daur hidup pada hewan. Oke, ini selanjut. Antara manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki tahapan daur hidup yang tidak sama atau berbeda-beda. Daur hidup pada hewan sering juga disebut dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis. Apa nih metamorfosis? Oke, mesti kalian banyak yang bertanya-tanya. Apa sih Miss metamorfosis? Aku gak tahu nih gitu. Oke, nanti Miss akan jelasin di slide selanjutnya. Kita lanjut dulu. Hewan memiliki dua bentuk daur hidup, yaitu daur hidup dengan metamorfosis dan daur hidup tanpa metamorfosis. Jika ingin tahu lebih dan mengenali daur hidup pada hewan, simak pembelajaran yang akan Miss berikan hari ini. Jadi Miss hari ini mau menjelaskan tentang itu dulu, mau menjelaskan tentang metamorfosis kepada kalian. Pelan-pelan dulu ya kan, karena ini pembelajaran baru banget buat kalian, baru buat kalian, jadi Miss gak mau tergesa-gesa, nanti takutnya kalian gak paham atau bagaimana. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya.
Nah, ini. Oke, Miss bakal bacain, oke? Pengertian daur hidup pada hewan. Daur hidup hewan adalah suatu proses perubahan bentuk tubuh suatu hewan dari panjangnya hidupnya. Proses daur hidup hewan dimulai dari masih dalam bentuk telur hingga dewasa. Nah, perubahan bentuk tubuh pada hewan diakibatkan perubahan sel yang terjadi seiring berjalannya waktu. Cepat lambatnya pertumbuhan pada hewan bisa dipengaruhi dari makanan yang dimakan dari hewan-hewan tersebut. Nah, jika dilihat dari bentuk tubuhnya, hewan ini ada dua jenis perubahan hidup, ada yang metamorfosis, ada juga yang tanpa metamorfosis. Nah, kali ini mau jelasin sedikit gitu, jelasin singkat aja buat kalian metamorfosis. Nah, yang metamorfosis, jadi ada juga, jadi metamorfosis, ada tadi kan ada yang metamorfosis, ada yang tidak metamorfosis. Nah, kita akan bahas yang metamorfosis dulu. Di sini Miss bakal jelasin singkat gitu, singkat aja buat kalian karena Miss kemarin juga udah ngasih beberapa materi yang udah Miss taruh di Google Classroom. Jadi Miss akan jelasin singkat aja untuk metamorfosis kali ini. Oke, kita lihat nih. Itu, lihat tuh di atas tuh. Di sini ada beberapa metamorfosis, yaitu ada metamorfosis sempurna, ada juga metamorfosis tidak sempurna. Coba kalian lihat. Di sini Miss ada kasih beberapa contoh. Coba kalian ini lihat. Di sini yang pertama ada kupu-kupu. Kupu-kupu. Apakah ya? Ya, kupu-kupu merupakan salah satu jenis hewan dengan daur hidup metamorfosis sempurna. Ada juga apa yo ini yang kedua? Ya, ini capung. Jadi maaf. Ini nyamuk. Nyamuk. Yang kedua dari metamorfosis sempurna ini ada nyamuk, teman-teman. Oke, ini ada nyamuk. Yang ketiga ini ada lebah. Bener banget kalian. Ini ada lebah. Yang keempat dari metamorfosis sempurna ada contohnya ada kata gitu. Nah, yang metamorfosis tidak sempurna ini juga ada macamnya. Ada juga capung yang pertama. Ini apa tuh? Belalang, bener banget. Terus ini yang ketiga ada kecoa dan yang keempat ada jangkrik. Jadi keempat hewan ini merupakan hewan dengan metamorfosis tidak sempurna. Oke, Miss bakal jelasin yang metamorfosis sempurna dulu. Daur hidup hewan dengan metamorfosis sempurna adalah suatu bentuk metamorfosis di mana hewan mengalami 4 tahapan proses daur hidup. Nah, coba kalian ingat-ingat, kupu-kupu kayak gimana sih daur hidupnya? Dari mulai jadi ulet, terus dari ulet kecil, terus jadi ulet dewasa, terus jadi ulet dewasa gimana nih? Ya, bener banget. Jadi kepompong. Terus habis jadi kepompong, jadi nimfa. Jadi nimfa. Terus habis itu habis dari kepompong kan terus buka. Dan ya jadi imago dewasa. Nah, ini yang disebut kupu-kupu. Jadi kupu-kupu tuh sebenarnya nama lainnya ada imago. Jadi dia bentuk sempurnanya dari daur hidup tersebut. Oke, Miss jelasin coba perlahan-lahan. Jadi ada 4 tahap tadi, yaitu jadi telur. Nah, jadi ulet terus jadi telur nih, telur. Terus dalam telur itu adalah suatu yang dihasilkan oleh hewan dalam proses perkembangbiakan untuk menjaga kelangsungan populasinya. Habis jadi telur nih, terus jadi apa? Jadi larva. Larva ini merupakan suatu bentuk muda dari hewan setelah menetas dari telurnya. Proses hewan menjadi larva hanya dialami oleh hewan yang daur hidupnya mengalami metamorfosis sempurna. Jadi cuma hanya ada kupu-kupu, nyamuk, lebah dan kata yang mengalami proses hidup
dari hidup menjadi larva. Lalu yang ketiga jadi kepompong. Iya, jadi kepompong atau jadi pupa. Nah, kepompong atau yang bisa disebut dengan pupa adalah suatu tahapan hewan dari larva menuju dewasa. Dari hidup, hewan yang tidak mengalami tahapan pupa adalah hewan yang berbadan dan hewan dari jenis selain kupu-kupu. Nah, selain kupu-kupu ini tidak mengalami tahapan pupa atau kepompong. Nah, terus ada nimfa. Nimfa merupakan proses tahapan metamorfosis di mana hewan dalam keadaan baru tumbuh tapi sudah menyerupai bentuk dewasanya. Hanya saja ukurannya lebih kecil dan ada beberapa bagian tubuh yang masih belum tumbuh atau masih belum terbentuk. Nah, lalu jadi kupu-kupu itu jadi imago atau jadi dewasa. Nah, imago dalam bentuk terakhir pada proses metamorfosis hewan, di mana pada fase ini hewan tersebut sudah menjadi dewasa, telah memiliki alat reproduksi sempurna dan siap untuk berkembang biak lagi. Jadi gitu teman-teman, adik-adik semua di rumah. Nah, dari hidup kupu-kupu tadi Miss sudah jelasin dari mulai telur, terus jadi ulat, terus jadi kepompong, jadi kupu-kupu muda, dan jadi kupu-kupu dewasa. Terus nih, ada lagi nyamuk. Nyamuk gimana sih, Miss? Dari hidupnya? Coba kalian tahu kan jentik-jentik? Jadi itu telur nyamuk, terus menjadi jentik-jentik. Jadi jentik-jentik itu sebenarnya noler dari larva, lalu jadi pupa, lalu jadi nyamuk muda dan menjadi nyamuk dewasa. Terus yang kata coba yang masih main-main di kali atau masih main-main di emperan coba mesti tahu ini. Jadi telur, dari awalnya telur, terus jadi apa? Kecebong, bener banget. Terus jadi katak berekor, yang kalian kata, wah ada ikan itu, ada ikan ada kakinya gitu. Sebenarnya itu katak berekor. Ya, bukan ikan ada kakinya. Terus ada katak muda, lalu menjadi katak dewasa. Benar banget. Terus ada juga lebah. Ada juga lebah ini. Lebah juga sama, dari telur menjadi larva, lalu menjadi kepompong, lalu menjadi lebah muda, dan menjadi lebah dewasa. Nah, ada juga yang tadi itu, yang di bawah ini, yang nomor 2, ini adalah contoh dari metamorfosis tidak sempurna. Nah, misalkan jelasin sedikit nih, metamorfosis tidak sempurna adalah suatu daur hidup pada hewan, di mana hewan-hewan tersebut mengalami 3 tahapan perubahan saja, yaitu dari mulai telur, berubah menjadi nimfa, lalu berubah menjadi hewan dewasa. Pada tahap nimfa, suatu hewan sudah mempunyai bentuk mirip sekali dengan kondisi tubuh hewan tersebut pada saat sudah dewasa. Hanya saja pada beberapa bagian tubuh masih ada yang belum tumbuh sempurna. Nah, ini ada contoh-contohnya tadi yang capung. Coba kalian tahu nggak sih pertumbuhan capung kayak gimana? Jadi capung itu awalnya dari telur. Terus Miss juga belum pernah tahu telur capung kayak gimana sebenarnya. Tapi terus ini dimulai dari telur, jadi capung itu dimulai dari telur, terus menjadi nimfa, lalu menjadi capung muda dan capung dewasa. Lalu langsung aja hidupnya gitu. Terus ada juga belalang. Belalang ini dari mulai telur langsung jadi nimfa, jadi belalang muda langsung jadi belalang dewasa. Jadi tidak ada proses menjadi kepompong kayak kupu-kupu ataupun lebah gitu. Nah, iya. Kalian mesti kaget. Loh, kemarin ada soalnya? Ada dong. Setiap kali pelajaran Miss selalu akan buat sedikit referensi, sedikit apa ya, evaluasi buat kalian. Kira-kira kalian bisa ngerjain gak sih? Jadi kemarin yang nyimak di Google Classroom, Miss beri apresiasi banget buat kalian yang udah nyimak dan
mengumpulkan tugas sesuai dengan deadline-nya. Miss beri apresiasi banget buat kalian. Tapi kelihatannya kelas 4A belum semuanya nih yang mengumpulkan. Ada yang nggak mengumpulkan juga. Tapi ada yang lihat di Google Classroom juga. Jadi itu semua terpantau oleh Miss dan itu semua akan jadi nilai buat kalian. Nah, Miss bakal bahas soal yang kemarin, yang Miss buat kemarin buat kalian. Ini kita koreksi sama-sama. Coba kalian buka lagi yang udah ngerjain. Coba kalian buka lagi. Sama nggak ya kayak yang dikoreksi sama Miss waktu di video kali ini? Oke, kita bahas yuk. Pertanyaan yang pertama nih. Pertanyaan pertama ini tuliskan tahapan metamorfosis sempurna dan jelaskan dengan bahasa kalian. Oke, yang tadi nyimak Miss mesti bisa menjawab pertanyaan ini nih. Gimana nih kalian? Miss, aku nggak tahu nih Miss, aku belum paham. Mesti kalian juga ada yang, aku bisa. Kemarin aku udah jawab di Google Classroom. Mesti jawabnya juga lancar banget kali ini. Jadi Miss bakal kasih tahu jawaban yang benar. Tuliskan tahapan metamorfosis sempurna dan jelaskan dengan bahasa kalian. Ini dengan bahasa Miss ya. Kalian bisa sesuaiin dengan bahasa kalian juga. Sesuai dengan bahasa kalian sendiri-sendiri. Dan buat yang udah ngumpulin, Miss nanti akan koreksi juga. Dan yang belum ngumpulin, enaknya diapain ya yang belum ngumpulin? Coba kalian tetap mengumpulkan sebisa kalian, walaupun udah telat deadline-nya, tetap Miss akan nilai sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Jadi jawabannya yang benar, ini ada telur, dari mulai telur, terus menjadi larva, menjadi kepompong atau pupa, lalu jadi nimfa, dan menjadi imago atau dewasa. Coba nih yang benar. Seneng banget ini mesti yang benar. Iya gak? Miss juga seneng banget buat kalian yang udah ngerti, udah paham maksudnya dari penjelasan Miss yang ada di materi ataupun yang sekarang. Miss apresiasi banget buat kalian yang udah menjawab dengan penuh semangat, walaupun loh Miss aku nggak urut atau bagaimana, nanti tetap Miss akan nilai sesuai apa yang sudah kalian kerjakan. Tentang penjelasannya tadi sudah Miss jelaskan. Jadi telur ini merupakan sesuatu yang dihasilkan hewan atau proses pengembangbiakan menjaga kelangsungan populasinya. Jadi awal banget itu ada telur, lalu menjadi larva, bentuk muda dari hewan setelah menetas dari telurnya, lalu menjadi kepompong. Jadi kepompong ini bisa disebut dengan pupa, adalah suatu tahap hewan dari larva menuju dewasa. Menjadi nimfa, proses tahapan metamorfosis di mana hewan dalam keadaan baru tumbuh, tapi sudah menyerupai bentuk dewasanya dan menjadi imago atau dewasa. Terus nih, kita koreksi lagi yang nomor 2. Tuliskan tahapan metamorfosis tidak sempurna dan jelaskan dengan bahasa kalian sendiri-sendiri. Sama nih kayak yang tadi, cuman ada yang dihilangin satu doang. Coba apa ayo? Coba metamorfosis tidak sempurna itu ada apa aja? Benar banget. Ada telur, lalu menjadi nimfa, menjadi larva, dan langsung menjadi dewasa. Nah, penjelasannya juga bisa disamakan kayak yang penjelasan metamorfosis sempurna, cuman tadi yang nggak ada apa coba? Ya, menjadi kepompong atau menjadi pupa. Lalu, yang ketiga, gambarlah salah satu hewan yang metamorfosisnya sempurna. Ayo, siapa nih yang gambarnya bagus banget? Tadi kemarin sempat Miss review pekerjaan kalian dari kelas 4A, dan Miss bangga banget lihat gambaran. Ada gambar kupu-kupu, ada gambar lebah, ada gambar nyamuk. Wah, dan Miss
kalian gambarnya keren-keren banget. Buat kalian yang gambarnya keren, Miss juga akan kasih bintang buat kalian. Dan bintang ini bisa kalian kumpulkan dan akan ada hadiahnya nih kalau bintang-bintang yang kalian kumpulkan ini banyak banget. Oke, nah yang belum, ini udah selesai pembahasan soalnya, dan ada juga yang belum mengerjakan, tetap kalian kerjakan. Miss bakal nilai, Miss nggak mau nilai kalian kosong, jadi tetap kerjakan dan Miss akan tetap nilai. Nah, sesi ice breaking dulu yuk. Kalian kan udah sepaneng ya. Coba yang paham bahasa Sepaneng itu kayak fokus. Jadi Miss mau sedikit biar gak bosan, Miss bakalan kasih kalian waktu buat, Miss aku mau minum dulu aja. Miss aku mau makan apa? Makan cemilan boleh, Miss tungguin beberapa menit. Miss aku mau kamar mandi nih, gak apa-apa. Yang masih stay tune di depan sini, Miss harap kalian relaxin aja dulu pikirannya, kalian netralin dulu. Udah sepaneng-sepanengnya, nanti kita lanjutin lagi ke tahap slide selanjutnya. Habis slide selanjutnya ini bakalan jadi pelajaran yang yang ceria menurut Miss, yang asik. Oke, gimana? Udah semua? Oke, Miss lanjut ke slide selanjutnya. Hai teman pintar, hari ini Pipo, Lula, dan Bol berlibur ke kampung halaman Nenek Oce. Kira-kira gimana tingkah dan keseruan mereka ya? Wah, lihat, ada kucing. Ini kucing peliharaan nenek ya? Iya, Bol. Namanya Moka. Lucu banget namanya. Hai Moka. Lihat deh, ada anak-anak kucingnya juga. Lucu-lucu ya? Iya ya, mirip banget lagi sama ibunya. Iya, Bol. Namanya juga anaknya. Tapi jangan salah loh. Ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya, katak. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, bener banget, Bol. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya, atau disebut dengan ametamorfosis. Tapi, mengalami metamorfosis atau enggak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase pertumbuhan dari lahir. Lalu, bertumbuh dewasa dan kembali menghasilkan keturunan. Fase pertumbuhan berulang-ulang yang dilalui makhluk hidup dinamakan daur hidup. Lula, Pipo, Bol, kalian lagi ngapain? Ayo sini. Wah, iya. Oke, Nek. Nah, ayam adalah contoh hewan yang gak mengalami metamorfosis. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Induk ayam mengerami telurnya kira-kira 21 hari sebelum menetas menjadi anak ayam. Loh, tapi kok kelihatannya beda ya anak ayam sama ibu ayam. Itu gak termasuk metamorfosis ya? Wah, pertanyaan bagus, Bol. Walau anak ayam menetas dengan bulu-bulu yang halus, seiring pertumbuhannya, bulu-bulu halus itu menjadi bulu-bulu seperti induknya. Perubahan bulu ini tidak termasuk dalam fase metamorfosis, karena bentuk anak ayam sudah sama seperti induknya saat menetas. Daur hidup ayam akan berlanjut setelah dewasa. Wah, asik, makan! Nyam, 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 nyam. Bol, kalau soal makanan paling cepat ya. Makasih ya, Nek, udah dimasakin. Sama-sama, Pipo. Ayo dimakan selagi hangat. Selamat makan. Wah, ada kupu-kupu di topimu, Bol. Hah, mana? Ya, dia terbang. Kupu-kupu itu hewan yang mengalami metamorfosis kan ya? Iya,
Bener banget, Bol. Ngomong-ngomong tentang metamorfosis, kalian tahu nggak kalau ada 2 jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa tuh bedanya, Mek? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Hewan yang bermetamorfosis sempurna mengalami tahap pupa atau kepompong. Contohnya kupu-kupu tadi. Nah, siapa yang tahu apa aja 4 fase metamorfosis kupu-kupu? Aku tahu. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Betul, telur menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan dedaunan sampai tubuhnya menjadi besar. Setelah beberapa waktu, ulat akan menjadi kepompong atau pupa yang menggantung di tumbuhan. Nah, selama masa diam ini loh, Bol, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dan memulai daur hidup kembali. Kalau hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, berarti hewan itu tidak mengalami fase kepompong ya, Nek? Iya, Pipo. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan belalang. Ah, aku inget. Satu hewan lagi yang mengalami metamorfosis, katak. Oh iya, Daur hidup katak dimulai dari telur yang berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Kecebong hidup dan tumbuh di dalam air serta bernafas menggunakan. Nah, gimana nih tadi videonya? Tadi Miss memberi gambaran buat kalian tentang versi animasinya, versi lebih lengkapnya, versi yang bisa kalian visualisasikan dengan yang kalian bayangkan. Tadi Miss memberi video penjelasan sedikit tentang tadi yang Miss sudah jelaskan. Nah, sekarang Miss lanjut lagi tentang materi tambahan. Jadi tadi Miss kelupaan nih materi selanjutnya. Materi penting juga. Jadi tadi kan Miss bilang ada daur hidup dengan metamorfosis dan ada juga daur hidup yang tanpa metamorfosis. Nah, jadi ada beberapa contoh itu di sana. Coba kalian lihat itu. Itu di sana ada ayam, lalu ada kucing. Terus apa bedanya, Miss? Kok nggak disamain aja? Jadi beda ya, teman-teman semua. Jadi daur hidup hewan tanpa mengalami metamorfosis ini adalah daur hidup yang biasanya tidak terdapat pada tahapan proses hewan menjadi larva atau pupa. Jadi jika hewan yang mengalami metamorfosis sempurna kebanyakan dari jenis serangga, hewan dengan metamorfosis tidak sempurna ini kebanyakan hewan unggas dan hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Gitu. Nah, daur hidup hewan tanpa mengalami metamorfosis ini tadi daur hewan yang dialami dari lahirnya atau menetasnya hewan baru yang bentuk tubuhnya sama dengan bentuk tubuh induknya. Nah, contohnya tadi ada ayam dan kucing. Bener banget. Lalu ada juga ikan. Sebenarnya contohnya ada contoh lain yaitu ada ikan. Nah, di sini tadi rangkuman kelasnya. Tadi kita belajar apa aja? Ya, kita belajar tentang pengertian metamorfosis, lalu jenis-jenis metamorfosis di yang kedua dan yang ketiga kita belajar pengayaan materi dari daur hidup. Jadi tadi berapa Miss jelaskan, semoga kalian juga paham, kalian ngerti apa yang Miss sampaikan. Semoga kalian hari ini mendapatkan hari yang baik, mendapatkan hari yang bermanfaat dan berfaedah dari materi Miss juga. Di sini Miss ucapkan terima kasih kepada kalian semua kelas 4A. Semoga kelas 4A ini menjadi kelas yang lebih aktif ke depannya, lebih mudah. Ayo segera tatap muka dan kalian yuk setiap kali ada pelajaran Miss jangan lupa absen dan tetap menyimak
video atau Zoom atau materi yang Miss sampaikan di Google Classroom. Nah, sekian dari Miss. Kalau ada salah kata, Miss mohon maaf. Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.